Selamat datang, Bapak Ibu yang terhormat. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk terlibat dalam kegiatan Survei Indeks Perilaku Etis PT Indonesia Power tahun 2021. Perkenalkan, kami dari Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia atau dapat disebut LPTUI akan memandu Bapak Ibu dalam pengerjaan survei kali ini. Survei perilaku etis merupakan survei yang diadakan untuk melihat perilaku insan-insan PT Indonesia Power saat berinteraksi dengan para mitra vendor dalam proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pembayaran produk barang dan jasa. Tujuan survei ini adalah untuk mendapatkan masukan dari para vendor guna meningkatkan pelaksanaan perilaku etis para insan PT Indonesia Power. Survei ini telah dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya sejak 2014. Guna menjaga netralitas dan konfidensialitas survei, sejak tahun 2014, PT Indonesia Power telah bekerja sama dengan LPTUI dalam pelaksanaan survei perilaku etis. LPTUI merupakan institusi independen yang berada di bawah naungan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan sudah memiliki lebih dari 20 tahun pengalaman untuk mengadakan survei di berbagai perusahaan. Di dalam survei ini akan terdapat 5 aspek yang diukur, yaitu transparency, accountability, responsibility, independency, dan fairness, sesuai dengan prinsip good corporate governance. Adapun responden yang akan berpartisipasi dalam survei ini adalah mitra vendor yang memiliki pekerjaan di unit-unit PT Indonesia Power pada tahun 2021. Berikut adalah prosedur pelaksanaan survei perilaku etis PT Indonesia Power tahun 2021. Tahap pertama dari pengisian survei ini adalah pengiriman dan penerimaan undangan. Survei perilaku etis 2021 akan diadakan secara online. Pengiriman survei akan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari 27 Desember 2021. Pengiriman email undangan survei akan menggunakan alamat survei online LPTUI atau noreply@limesurvey.org dengan subjek Indonesia Power Survei Perilaku Etis 2021. Yang akan menerima email adalah PIC vendor yang nama dan alamat emailnya terdaftar di database PT Indonesia Power. Dalam setiap undangan akan terdapat satu nama unit PT Indonesia Power di mana vendor memiliki pekerjaan atau proyek pada tahun 2021 dan satu link survei online yang hanya bisa diisi satu kali saja. Setelah Bapak Ibu menyelesaikan pengisian survei, maka link tersebut tidak akan bisa digunakan lagi. Terdapat pula satu token unik yang diperlukan untuk memulai survei. Satu vendor bisa saja menerima beberapa undangan karena memiliki pekerjaan atau proyek di beberapa unit PT Indonesia Power pada tahun 2021. Berikut adalah tampilan email undangan yang akan Bapak Ibu terima. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di dalam email tersebut akan tertera nama PIC vendor, nama perusahaan vendor, unit kerja Indonesia Power yang akan dinilai, link untuk mengisi survei, dan token yang dibutuhkan untuk mengisi survei.
Selanjutnya merupakan tahapan pengisian survei. Setelah menerima undangan dan mengakses link yang diberikan, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi token. Token yang Bapak Ibu terima berisikan 6 digit karakter yang terdiri dari kombinasi huruf dan angka. Silahkan masukkan token ke kolom yang tersedia. Pastikan huruf dan angka yang dimasukkan sudah sesuai. Jika Bapak Ibu ingin mengganti bahasa, silahkan klik opsi di pojok kiri bawah layar. Setelah Bapak Ibu memasukkan token, Bapak Ibu akan dihadapkan dengan penjelasan singkat mengenai kata sambutan dari Indonesia Power, petunjuk umum, pernyataan kerahasiaan dari LPTUI. Silahkan dibaca dengan seksama informasi yang diberikan sebelum melanjutkan ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya yaitu bagian utama dari survei perilaku etis PT Indonesia Power tahun 2021 yang terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama adalah proses perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, dan pembayaran. Bagian kedua adalah Whistleblower System atau WBS. Bagian ketiga adalah pertanyaan terbuka mengenai saran dan masukan. Bagian keempat adalah preferensi perilaku. Bagian terakhir adalah data demografi. Survei ini terdiri dari pertanyaan-pertanyaan dengan cara pengisian yang beragam. Adapun terdapat 3 tipe pengisian, yaitu dengan menggunakan skala Likert, pilihan ganda, dan isian atau uraian singkat. Berikut adalah contoh dari skala Likert. Bapak Ibu diminta untuk menilai seberapa setuju Bapak Ibu dengan pernyataan yang diberikan dengan menggeser lingkaran antara angka 1 sampai 5. Semakin setuju Bapak Ibu dengan pernyataan yang diberikan, geser lingkaran ke arah kanan. Sebaliknya, geser lingkaran ke arah kiri ketika Bapak Ibu semakin tidak setuju dengan pernyataan yang diberikan. Soal tersebut dianggap sudah terisi jika lingkaran berubah menjadi warna biru. Berikut adalah contoh dari pilihan ganda. Bapak Ibu diminta untuk memilih salah satu pilihan jawaban yang sesuai. Berikut adalah contoh dari pertanyaan isian. Bapak Ibu diminta untuk menuliskan jawaban sesuai dengan instruksi yang diberikan pada kolom yang telah disediakan. Jika terdapat item atau pertanyaan yang belum diisi, pengisian survei tidak dapat dilanjutkan dan akan muncul peringatan seperti gambar berikut. Tahapan terakhir adalah pengumpulan survei. Setelah semua bagian dikerjakan, pastikan Bapak Ibu menekan tombol kirim di akhir survei. Setelah melakukan pengisian survei, Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi dan email konfirmasi sebagai tanda bahwa data Bapak Ibu telah tersimpan. Berikut merupakan tampilan notifikasi yang akan muncul di halaman akhir survei. Berikut contoh email konfirmasi yang akan diterima setelah Bapak Ibu menyelesaikan pengisian survei ini. Sekian panduan pengerjaan Survei Indeks Perilaku Etis PT Indonesia Power tahun 2021. Apabila Bapak Ibu mengalami kendala atau memiliki pertanyaan lebih lanjut,
Silahkan menghubungi kami melalui kontak yang tertera pada layar ini. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk terlibat dalam kegiatan Survei Indeks Perilaku Etis PT Indonesia Power tahun 2021.